ya, mengkritisi segala sesuatu dalam perspektif filosofis, tentu juga tidak kehilangan standar-standar etiknya, standar-standar moralnya. Nah, kalau pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi, Bang Rocky Gerung itu memang adalah membabat, ya, menebang di diri. Bagaimana menerapkan standar berdiskusi dan perdebatan yang tidak sama dengan ketika berada di dalam kelas, ya, jalan sana sini menunjuk-nunjuk dan sebagainya, dan dibiarkan oleh filsafat mengajarkan kita toleran dengan perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi tidak bisa toleran dengan sikap-sikap yang merendahkan orang. Itu sesuatu, ya. Tetapi orang yang berusaha untuk menghadirkan sebuah percakapan-percakapan filosofis, mereka selalu berpikir tentang adanya ruang celah bahwa apa yang dia sampaikan bisa salah, ya. Jadi bukan dalam rangka untuk melakukan pembenaran dan sebagainya. Jadi kalau misalkan perspektif yang kelihatan itu kan memang Bang Rocky Gerung di sini memang hadir untuk menghabisi orang, ya, menghabisi orang sampai pada martabatnya, ya, harkatnya sendiri. Jadi jangan sampai ketika terpojok maka keluar jurus pamungkasnya yang sebenarnya destruktif, ya, yaitu mengatai orang dungu lah, mengatai orang bodoh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar tekabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kemarin Silvestre, relawan Prabowo Gibran dan pembela Jokowi juga sempat emosi. Emosinya meleduk-leduk. Hampir saja bogem akan mendarat di kepala Rocky. Hampir saja. Untung saja, tapi beliau juga masih menahan emosinya karena ia tak mau terpancing oleh Rocky. Jika saja ia memukul Rocky, maka pasti akan dituntut oleh Rocky atas penganiayaan, mungkin saja. Tapi kita harus akui, emosi yang berlebihan itu masih kurang bagus menurut kita. Apalagi beliau kan intelektual. Seharusnya kita harus paham siapa Rocky Gerung itu. Dia adalah bisa, kalau gue bilang tuh, penjahat kata-kata. Walaupun dia bilang filsuf lah atau apa. Jangan samakan orang biasa dengan orang yang terpelajar dengan Anda, yang kata-katanya itu menyembunyikan maksud. Padahal kita tahu maksud yang dituju. Walaupun dia bilang ini yang dikritik idenya. Contohnya salah satunya Jokowi bajingan. Dalihnya dia kan, itu yang dikritik pikirannya, jabatan presidennya. Tapi buat kita, pasti dalam hati Rocky itu, dia mengkritik personal ke Jokowi. Seringkali, bahkan jika dia mengakui waktu menerima medali emas itu, timnya itu di Paris, ia sempat menyebut berterima kasih dengan Presiden Jokowi. Tapi berbalik ketika dia berbicara di Bocor Alus, dia mengatakan semua kebijakan Jokowi itu salah. Gak ada yang benar ya Jokowi, kata dia kan. Bahkan dia berseloroh akan sangat senang mungkin kalau ada yang nanti setelah Pak Jokowi turun itu akan dikejar lah, bahasanya dikasusin. Kalau bahasa bawahnya tuh. Iya. Orang-orang seperti Rocky yang pandai bermain kata, menyembunyikan maksud. Tapi kita tahu maksud itu ditunjukkan untuk siapa. Kalau gue sendiri sih sulit menjelaskan. Bawaannya mungkin kayak Silvestre juga. Emosi. Karena kita tahu tujuan dia. Arti yang dia maksud. Jilat itu menjilat. Paham yang dituju itu siapa. Dan dia bilang tolol. Itu bukan pikirannya. Dia ngatain orang, rendahin orang sebenarnya. Walaupun maksud dia tuh, kalau dia berdalihnya itu, ini yang dikritik sama dia pemikirannya nggak gitulah. Kita tahu kok,
Ya, mungkin di kelas-kelas mereka berpikir seperti itu. Bahwasannya yang ini dikritik pemikiran. Enggak, kita yakin itu. Karena apa? Setiap omongannya adalah comberan. Coba kita lihat bajingan, dungu, tolol, nah itu. Apalagi beliau seorang pengajar kan. Rocky Gerung itu kan seorang pengajar yang sepatutnya memberikan kata-kata yang baik. Contoh, apalagi ditonton banyak anak muda. Bagaimana cara mengkritik yang baik? Bukan soal demokrasi yang bebas atau bagaimana, tapi ini lebih ke akhlak kita. Sebagai seorang muslim tentu gua akan nggak suka dengan kata-kata ada guru begitu, karena itu mendidik masyarakat atau anak-anak muda jelek. Dia nanti akan bisa berkata sembarangan kepada orang yang lebih tua dengan alasan pemikirannya lah yang dikritik, kelakuannya atau apa. Tapi itu menurut gue sih nggak pantas saja. Tapi ada yang lebih mantap menjelaskannya ini, netizen, bukan partai politik. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Tentu ini menarik untuk kita lakukan. Memang agaknya kita perlu harus memberikan batasan terkait dengan apa yang disebut dengan seni olah pikir, debat dan diskusi, ya, bahwa ini dua sisi mata uang yang perlu harus dijinakkan, ya, karena kalau tidak dijinakkan maka bukan lagi merupakan sebuah olah pikir, ya, seni diskusi dan perdebatan yang tentu konstruktif harapannya. Tapi kalau kemudian batasan-batasan itu sudah mulai kemudian tercerabuti, ya akan masuk sebuah tontonan yang menurut saya perlu kita renungkan, kita internalisasi, dan tentu kita tidak sedang mempromosikan ruang-ruang diskusi yang seperti itu, karena ruang-ruang diskusi seperti itu hanya mengedepankan aspek emosional, ya, emosi kita, yang tentu itu berlawanan dengan prinsip dialektika ilmiah atau filosofis yang mengedepankan rasa respect atau rasa hormat terkait dengan manusia terhadap person, tetapi hanya bermain pada batasan-batasan atau wilayah yang kita sebut sebagai gagasan. Nah, ini penting untuk melihat bahwa dalam perspektif perdebatan atau diskusi, seni olah pikir, debat, dan diskusi, ya, kita perlu melihat bahwa ada perspektif yang seperti yang sering kali kita kedepankan dalam diskusi-diskusi di channel Bukan Partai Politik, bagaimana mempromosikan ruang apa yang disebut dengan ruang diskursus deliberatif, ya, bagaimana menghadirkan sebuah komunitas masyarakat yang deliberatif, artinya mampu membangun sebuah pertukaran informasi, pertukaran data, pemaknaan atau tafsir-tafsir terkait dengan realitas sosial politik kita, ekonomi dan seterusnya, dengan mengedepankan aspek yang disebut dengan gagasan, ya. Jadi perdebatan-perdebatan yang ingin dihadirkan merupakan sebuah perdebatan-perdebatan yang menyasar pada pokok persoalan, yaitu soal isu-isu, ya, persoalan masalah-masalah atau fakta-fakta yang dianggap perlu untuk didiskusikan. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa perdebatan diskursus deliberatif, ya, yang digagas dan diimpikan oleh Jürgen Habermas dan kemudian diikuti oleh banyak sekali pemikir-pemikir setelah itu ingin mengatakan bahwa, ya, perdebatan-perdebatan yang dapat memberikan manfaat yang konstruktif itu selalu merupakan sebuah perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi yang mengedepankan nalar, yang mengedepankan rasionalitas, yang mengedepankan perspektif isu, ya, sebagai materi diskusi-diskusi itu. Nah, kalau kemudian kita lihat apa yang berlangsung pada perspektif perdebatan dari Pak Rocky Gerung ini memang agak sulit untuk dilihat sebagai memenuhi kriteria diskursus deliberatif yang dicita-citakan oleh Jürgen Habermas. Saya sedang membayangkan apabila Rocky Gerung bertemu dengan Jürgen Habermas, ya, bagaimana kemudian mereka saling memberikan penilaian dan sebagainya. Ya, jangan-jangan juga Rocky Gerung mendungu-dungukan, membodoh-bodohi
Jürgen Habermas ya, yang tentu pemikirannya dikutip di seluruh dunia ya. Nah, saya tidak tahu pemikirannya Rocky Gerung dikutip di mana ya, sedangkan Indonesia mungkin agak sulit untuk diterima ya, seperti itu. Ya, nah disinilah kemudian pentingnya untuk kita mau memberikan penekanan, aksentuasi terkait dengan bagaimana proses berfilsafat, memfilsafati tentang sesuatu, ya, mengkritisi segala sesuatu dalam perspektif filosofis, tentu juga tidak kehilangan standar-standar etiknya, standar-standar moralnya, ya, di mana bagi seorang filsuf meragukan segala sesuatu, mempertanyakan, mengkritisi segala sesuatu itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, tetapi ya, yang disasar itu sekali lagi adalah perspektifnya, ya, sudut pandangnya, gagasannya, bukan menunjuk pada orang. Nah, disinilah persoalan yang kemudian muncul ketika Rocky Gerung mencoba untuk memandang lawan itu bukan sebagai kawan diskusi. Nah, disinilah perdebatan filosofis itu tidak selalu harus menjadikan katakanlah mutlak, ya, selalu harus memandang orang yang diajak berbicara itu bukan lawan, ya. Itu adalah teman, itu adalah sahabat yang harus dihormati. Prinsip di dalam berdebat itu adalah jangan sampai selesai debat Anda bermusuhan, Anda kehilangan teman, Anda kehilangan atau kita kehilangan orang yang sebenarnya akan menjadi teman berpikir kita selanjutnya, seterusnya, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, kalau pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi, Bang Rocky Gerung itu memang adalah membabat, ya, menebang. Jadi ini sebuah pohon yang seharusnya bisa berbuah terus-menerus, tumbuh besar, dipotong, dihabis, dan dicari pohon-pohon yang lain, ya. Seolah mengatakan saya hanyalah pohon pengetahuan yang harus satu-satunya ada di muka bumi ini. Nah, disinilah unwise-nya saya kira pendekatan persoalan Bung Rocky Gerung. Saya tidak mau menilai persoalan siapa benar, siapa salah, ya. Bahwa ada perspektif-perspektif yang baik di antara keduanya, yes, ya. Ada pendekatan-pendekatan attitude yang mungkin perlu direnungkan masing-masing juga, ya, ya. Nah, begitu juga kita, begitu juga sebagai penyelenggara ruang media, televisi, perlu juga harus mengevaluasi diri. Bagaimana menerapkan standar berdiskusi dan perdebatan yang tidak sama dengan ketika berada di dalam kelas, ya. Jalan sana sini, menunjuk-nunjuk dan sebagainya, dan dibiarkan oleh ini. Nanti kita akan bicarakan ini di bukan partai politik, di perspektif yang lain. Tapi saya harus mengatakan dalam perspektif filsafat, ya, sekali lagi penghormatan terhadap teman dalam berdiskusi berdebat itu mutlak, ya. Filsafat mengajarkan kita toleran dengan perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi tidak bisa toleran dengan sikap-sikap yang merendahkan orang. Itu sesuatu, ya, karena filsafat selalu berorientasi pada persoalan kebenaran, ya, nilai hakiki. Nah, saya kira dalam konteks nilai hakiki ini kan ada perspektif humanis di sini, perspektif kemanusiaan, perspektif di mana kita ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin memperlakukan orang lain. Ya, kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Ya, jadi inilah yang harus dikedepankan, dipromosikan dalam diskusi-diskusi filosofis yang dilakukan oleh siapapun yang ingin melakukan itu, sekalipun dia bukan seorang filsuf dalam pengertian ahli, expert, ya, tetapi orang yang berusaha untuk menghadirkan sebuah percakapan-percakapan filosofis. Mereka selalu berpikir tentang adanya ruang, celah, bahwa apa yang dia sampaikan bisa salah, ya. Jadi bukan dalam rangka untuk melakukan pembenaran dan seterusnya. Inilah yang menjadi sebuah catatan bagi kita, ya, ketika kita berfilsafat, teman-teman perlu melihat bahwa kita tidak sedang mencari soal menang kalah. Kita sedang mencari pemikiran-pemikiran manakah yang terbaik yang bisa kita adopsi, ya, yang bisa kita gunakan. Karena itu sikap otokritik itu juga harus dikedepankan. Jadi kalau misalkan perspektif yang kelihatan itu kan memang Bang Rocky Gerung di sini memang hadir untuk menghabisi orang, ya, menghabisi orang sampai pada martabatnya, ya, harkatnya sendiri. Nah, saya kira filsafat tidak melakukan pendekatan itu. Ya, kita tidak cocok, saya secara pribadi tidak cocok dengan model pendekatan itu. Dan saya kira harapannya ke depan Bung Rocky Gerung juga lebih bisa menajamkan perspektifnya, ya. Jadi jangan sampai ketika terpojok maka keluar jurus pamungkasnya yang sebenarnya destruktif, ya, yaitu mengatai orang dungu lah, mengatai orang bodoh lah, ya, dan tolol lah, dan seterusnya. Ini sesuatu yang
menurut saya tidak bisa kita terima, beri ruang secara luas ya. Bahwa dia ada eksis sebagai antitesis, ya silakan saja, tetapi antitesis yang tetap saja bermartabat. Karena sekali lagi, sebagaimana Jurgen Habermas mengatakan, ya, komunikasi deliberatif selalu berbicara tentang pertukaran gagasan secara rasional, ya, bernalar, dan tentu ya menjunjung tinggi penghormatan terhadap manusia, bukan ahli filsafat. Bukan ahli filsafat. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi seorang warganet menjelaskan kenapa Rocky itu sebenarnya coba menebang pohon-pohon yang ada lalu tumbuhin yang baru. Dan ujung-ujungnya ketika dia terdesak apa yang dikatakan lawannya, dia akan mengucapkan kata-kata yang biasa dia keluarkan, dungu. Ya, begitulah. Lah wajar kalau orang emosian. Sekarang coba aja kita gitu lagi ngobrol terus dikatain dungu gitu, goblok gitu. Gimana kagak emosi ya? Walaupun orang sepintar-pintar apapun, pasti pengen rasanya nabok. Tapi ya itulah, itu nggak baik emang. Asal kita bisa sabar-sabarin diri aja. Ya emang gimana ya, ini Rocky emang pinter, tapi dia pinter menyembunyikan kata. Cuman kita menafsirkannya kan bisa aja. Ketika tafsiran kita dianggap dia salah, ya dia akan mengeluarkan statement yang baru atau apa. Ya begitu. Jangan merasa benar sendiri atau pintar sendiri lah. Masih banyak orang yang pintar daripada Anda, Bung Rocky. Sang paling pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.